Pertama-tama selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar RSIA Bunda Alia Depok bekerja sama dengan Tempra. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai demam pada anak di masa pandemi. Hadir sebagai narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Dita Lasendra dan juga sebagai moderator Dr. Ratna Dian yang nanti akan memimpin atau ngelit acara kita pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama perkenalkan saya Novrianto selaku perwakilan manajemen. Di sini saya sebagai marketing dari RSIA Bunda Alia Depok. Mungkin ingin menyapa dulu nih kepada para peserta yang sudah hadir. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh melambaikan tangan, boleh. Baik, sudah hadir juga Dr. Dita yang kali ini akan bergabung dari seberang sana. Selamat datang Dr. Dita Lasendra. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit memperkenalkan dulu RSIA Bunda Alia Depok kepada para peserta yang hadir. Mungkin juga sudah ada yang mengetahui sebelumnya mengenai RSIA Bunda Alia Depok, tapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Jadi biar bisa saling kenal, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai RSIA Bunda Alia Depok. Oke, baik, kita coba share slide-nya untuk presentasinya. Terlihat di screen ya, Ibu? Iya. Ya, baik. Oke, jadi RSIA Bunda Alia Depok ini adalah rumah sakit ibu dan anak tipe C. Tipe C yang berada lokasinya di daerah Pancoran Mas. Tepatnya kalau bagi warga Depok, di depan stasiun Depok Lama. Nah, itu tepatnya kita ada di situ. Kita saat ini masih tipe C, jadi RSIA Bunda Alia Depok ini tipe C. Kemudian, next. Oke, jadi visi dari RSIA Bunda Alia Depok ini adalah menjadikan rumah sakit ibu dan anak sebagai rumah sakit pilihan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mampu bersaing di era globalisasi. Jadi visi kami adalah di sini jelas menjadi rumah sakit rujukan bagi kesehatan ibu dan anak. Kemudian untuk misinya adalah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang bermutu dengan penuh kepedulian dan mengutamakan kepuasan pelanggan, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dan tim medis serta mengelola rumah sakit secara profesional dan etis. Oke, kemudian lanjut. Kami di sini punya goal untuk menjadi one stop services, kemudian juga sebagai hotel services dan corporate base. Oke, di sini bisa dilihat lobbynya bagi yang sudah pernah berkunjung ke Bunda Alia Depok. Di sini memang sengaja lobbynya kita desain sedemikian rupa sehingga bisa kelihatan di sini seperti hotel gitu. Sebagaimana tadi salah satu goal kita menjadi hotel based services. Kemudian untuk profil bangunannya Bunda Alia ini saat ini berada di tanah luas 4.831 meter dengan luas bangunan 10.000 meter. Untuk tahap awal ini kita bangun untuk 6 lantai. Kedepannya kita akan naik menjadi 9 lantai dengan ada roof garden dan view garden di kelas tipe VIP. Kemudian kita dilengkapi juga dengan instalasi gawat darurat, ada 8 bed. Kemudian untuk tim medisnya, tentunya karena kita masih rumah sakit ibu dan anak, ada obgyn dan konsultannya, ada spesialis anak, spesialis bedah untuk pendukungnya, penyakit dalam, THT, anestesi, radiologi, patologi klinik, terus ada rehab medik. Kemudian ada spesialis kulit dan kelamin, serta dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Oke, yang menjadi layanan unggulan kami di sini adalah klinik feto maternal salah satunya. Kemudian ada NICU,
dan kemudian kita punya tumbuh kembang anak. Kebetulan NICU kita saat ini untuk di Depok termasuk yang paling banyak dengan dilengkapi oleh 15 bed untuk fasilitas NICU-nya. Nah ini tadi yang saya sampaikan yang menjadi layanan unggulan kita adalah feto maternal, di mana feto maternal di sini difasilitasi dengan USG 4 dimensi dan dokter konsultan atau subspesialis feto maternal. Ini yang tadi saya sempat sampaikan adalah layanan unggulan kami, salah satunya adalah NICU dengan 15 bed NICU, masing-masing 5 bed untuk setiap levelnya. Di sini ada level 2A, 2B, dan 3A. Dan juga dilengkapi dengan PICU, ada 1 bed di sini. Kemudian tentunya untuk bisa menjadi rumah sakit ibu dan anak yang kompeten di bidangnya, kami punya sumber daya manusia yang tentunya juga akan mendukung fasilitas yang kita punya. Di sini kita kerjasama juga dengan RSCM dalam hal sebagai pembimbing atau pembina kita dalam tim NICU kita. Jadi diadakan rutin pembinaan oleh RSCM untuk meningkatkan kualitas SDM NICU kita. Kemudian tentunya fasilitasnya juga dilengkapi untuk alat-alat kesehatannya. Nah ini tadi untuk tumbuh kembang kita juga dilengkapi terapi yang profesional, terus ada juga dokter rehab medis yang akan memberikan pelayanan terhadap klinik tumbuh kembang anak kita. Untuk rawat inap saat ini jumlah bed yang kami punya 74, tapi dengan nanti maksimal kalau semuanya sudah terisi full sampai dengan 200 bed. Dilengkapi dengan VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3, NICU-PICU, dan ruang operasi tentunya, dan ruang bersalin. Di sini ada ruang VIP kami, terlihat pada gambar. Kemudian juga VIP kelas 1 dengan 2 bed. Oke, kelas 2, kelas 3. Oke, ini tadi gambar NICU, fasilitas NICU kami. Kemudian layanan 24 jamnya kami ada IGD, laboratorium, dan farmasi. RSIA Bunda Alia Depok sudah bekerja sama dengan BPJS sejak 2018. Tentunya kami adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, yang mana untuk bisa mendapatkan layanan dari sini, di sini kita memfasilitasi dengan rujukan dari Vaskes pertama tentunya. Kalau untuk asuransi, kami sudah bekerja sama dengan kurang lebih 55 asuransi. Ini ada sosial media kami yang bisa di-follow untuk bisa mendapatkan info-info terbaru terkait fasilitas, promo, ataupun webinar seperti ini. Untuk mengunduh jadwal praktek bisa dilihat di sini untuk linknya. Oke, untuk pasien rujukan kami juga buka hotline atau SPGDT, Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terbatu. Bisa dihubungi via WA atau via telepon. Baik, mungkin itu saja sedikit pengantar dari kami untuk sekedar memberikan informasi ya, terkait layanan apa saja sih yang ada di RSIA Bunda Alia Depok. Nah, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada direktur kami yang akan juga menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir. Dr. Siti Khadijah akan sedikit menyampaikan sepatah dua kata untuk para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kepada Dr. Siti Khadijah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta webinar awam
yaitu tentang mengatasi demam pada anak di masa pandemi. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang demam pada anak. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dita Lavendra, spesialis anak yang bersedia memberikan pengetahuannya untuk menambah pengetahuan kita dalam menjaga kesehatan anak di dalam masa pandemi saat ini. Dan kepada Dr. Ratna Dian Andriani selaku moderator yang mungkin nanti akan membimbing pada saat proses diskusi sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta webinar hari ini dapat membuka wawasannya, kemudian mendapatkan pengetahuan sehingga pada saat menjaga kesehatan anak bisa lebih terarah lagi. Alhamdulillah siang ini mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Acara ini terselenggara karena ada sponsor dari, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah hafal dengan produk Tempra, mungkin dari kita masih kecil atau mungkin waktu kita kecil sudah pernah mencoba Tempra untuk mengurangi demam. Jadi sekarang bisa kita gunakan apabila diperlukan. Yang penting pada saat kita menghadapi anak demam, terutama itu tidak panik. Jadi apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bisa diterapkan, ya mudah-mudahan sih tidak sampai dipakai, berarti anak-anak kita sehat. Tapi paling tidak bisa sharing dengan teman-teman, saudara-saudara atau tetangga-tetangga yang membutuhkan. Maaf kalau ada gangguan. Untuk selanjutnya, kami dari pihak RSIA Bunda Aliyah dalam masa pandemi COVID saat ini tetap memberikan pelayanan khususnya yang non-COVID, karena kami bukan rumah sakit rujukan, dan tetap pelayanan kami 24 jam, khususnya untuk ibu dan anak. Kami menyediakan, mungkin tadi sudah Pak Novi sudah menjelaskan pelayanan yang ada apa aja di rumah sakit kami. IGD kami pun 24 jam, bila mana memang diperlukan, silahkan untuk menghubungi kami. Walaupun tidak sakit, mungkin bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa kami berikan. Acara webinar saat ini mungkin mudah-mudahan bisa berlanjut dengan acara yang topik yang lain yang bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mempunyai perhatian khusus terhadap kesehatan. Karena kesehatan tetap modal kita, modal dasar untuk beraktivitas, untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jadi untuk saat ini memang kesehatan nomor 1. Dengan sehat pula kita bisa menghadapi pandemi saat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah sehingga mendapatkan kesehatan dan bisa menjaga kondisi kita dan keluarga serta lingkungan. Jadi silahkan mengikuti anjuran atau saran dari pemerintah dalam menangani pandemi COVID saat ini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari saat ini. Saya kira dari saya sekian untuk ini, mudah-mudahan apa yang diberikan kami saat ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa kami ucapkan kembali tadi kepada sponsor, narasumber, moderator, dan panitia yang menyelenggarakan acara ini sehingga
mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti atas sambutan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya acara akan dipimpin oleh moderator kami, Dr. Ratna Dian. Kebetulan Dr. Ratna Dian ini adalah dokter untuk pelayanan di dokter umum di Rumah Sakit Ibu dan Bunda Alia Depok. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Ratna Dian untuk memimpin acara webinar ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Nofri selaku MC acara dan juga kepada Dr. Siti selaku direktur yang sudah memberikan sambutannya. Baik, kita mulai acara webinar kesehatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada para bunda-bunda yang sudah bergabung. Juga kepada narasumber yang sudah bergabung, Dr. Dita. Terima kasih atas kesediaannya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun terpisah jarak, terpisah bertemu hanya di layar monitor, tapi tidak mengurangi antusiasme dan semangat para bunda-bunda untuk mengikuti acara webinar kesehatan kita kali ini. Seperti yang telah dijelaskan, acara webinar kali ini terselenggara berkat kerjasama antara Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah Depok, juga PT Taiso yang produknya sudah sangat kita kenal di pasaran, yaitu Tempra Sirup, obat pereda panas untuk anak. Webinar kesehatan kali ini mengambil tema mengatasi demam pada anak di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, kondisi negara kita khususnya daerah Depok pada saat ini masih dalam masa pandemi, angka-angka penderita COVID masih tinggi. Untuk itu pasti ada kekhawatiran bagi para bunda jika ananda di rumah tiba-tiba mengalami sakit atau demam tanpa sebab. Nah, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana kita harus mewaspadainya, dan apa yang harus kita lakukan untuk penanganan pertama akan dijelaskan oleh narasumber kita lebih rinci lagi mengenai hal tersebut. Sebelumnya akan saya bacakan profil beliau. Profil beliau, Dr. Dita Lasrendra, spesialis anak, magister kesehatan. Riwayat pendidikannya menempuh pendidikan untuk S1 kedokteran di Universitas Pajajaran dari tahun 2001 sampai 2007, kemudian melanjutkan pendidikan profesi ilmu kesehatan anak di universitas yang sama, dan S2 magister kesehatan juga di universitas yang sama dari tahun 2009 sampai 2014. Saat ini beliau berpraktek sebagai dokter anak di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, juga di RSIA Bunda Aliyah Depok. Organisasi profesi beliau adalah IDAI dan Perinasia sebagai konselor menyusui. Baik, para bunda, kita akan mulai penjelasan dari Dr. Dita. Simak baik-baik ya bunda ya. Sambil kita menyimak penjelasan dari narasumber, ada link di chat room yang dapat diklik untuk bunda sebagai absensi kehadiran, juga sebagai tempat untuk bunda mengajukan pertanyaan. Nanti setelah penjelasan dari narasumber, kita akan ada sesi tanya jawab dan akan ada pertanyaan-pertanyaan terpilih. Dari 10 pertanyaan yang terpilih nanti akan diberikan hadiah berupa pulsa elektronik OVO dan GoPay. Jadi ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya bunda ya. Baik, apakah Dokter Dita sudah siap? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Ratna. Ya, waalaikumsalam dokter. Suaranya terdengar jelas dok. Kedengaran ya? Ya, terdengar dokter. Silakan dok. Slide-nya udah masuk ya dok? Sudah dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada siang ini, saya masih bisa memberikan materi atau webinar tentang cara mengatasi demam pada anak di masa pandemi sekarang ini. Ya. Nah, sebentar ya. Sebentar ya, Dok ya. Ini layar saya ketutupan. Oh ya, sebentar dok, sebentar. Nggak diketutupan layarnya. Oke. Ya. Jadi, kenapa materi ini diajukan? Karena demam itu merupakan keluhan yang kalau orang tua tuh pasti khawatir sekali ya tentang demam ini. Dan demam ini merupakan keluhan yang paling sering di rumah sakit, baik itu di poli ataupun di IGD ya. Dengar kata demam tuh kita seolah-olah orang tua atau pengasuh tuh seolah-olah fobia gitu ya. Fobia terhadap demam, fever phobia. Padahal sebagian besar demam itu bisa menghilang sendiri, tapi juga sebagian kecil itu merupakan tanda infeksi yang serius. Nah, kalau kita tidak lagi di masa pandemi, tentunya orang tua biasanya kalau untuk anak ya, demam hari pertama itu pasti sudah dibawa ke rumah sakit, ya kan? Demam hari kedua juga. Nah, dengan adanya pandemi COVID sekarang, peranan orang tua dan pengasuh akan semakin dibutuhkan untuk kapan menentukan waktu yang tepat membawa anak ke rumah sakit. Supaya gejala penyakit yang beratnya tidak terlewatkan begitu saja, juga tidak terlalu terburu-buru membawa ke rumah sakit dengan resiko penularan penyakit yang lain. Nah, pada materi kali ini saya akan bahas ini ya. Pertama, mengapa terjadi demam? Yang kedua, kapan harus dibawa ke dokter bila anak demam? Kemudian, bagaimana mengatasi demam di rumah? Dan yang terakhir, tips dan trik membawa anak ke rumah sakit di masa pandemi sekarang ini. Demam sendiri itu merupakan suatu reaksi fisiologis tubuh. Jadi dia merupakan respon normal tubuh terhadap rangsangan dari luar. Paling sering adalah karena ada infeksi. Nah, demam itu disebut demam kalau terjadi peningkatan suhu tubuh anak bila diukur dengan menggunakan termometer. Kalau menggunakan termometer rektal atau yang dari anus itu di atas 38 derajat Celcius. Tapi kalau di sini rasanya kita lebih sering menggunakan termometer yang di aksila, di ketiak. Jadi batasan demamnya adalah 37,5 derajat Celcius. Nah, penyebab demam ini bermacam-macam ya. Bermacam-macam infeksi maksudnya. Bisa sekecil dari infeksi kulit, infeksi virus, infeksi saluran kencing, maupun infeksi yang berat seperti sepsis, infeksi otak gitu. Atau bisa juga merupakan efek samping dari vaksinasi. Tapi kalau efek samping vaksinasi saya rasa ibu-ibu sudah lebih familiar, sudah tahu efek samping vaksinasi biasanya tidak berlangsung lama, jadi jarang menjadi keluhan membawa anak ke rumah sakit karena vaksinasi. Nah, demam sendiri dia bukan merupakan suatu penyakit ya, jadi dia itu lebih ke reaksi normal tubuh yang sebenarnya dapat bermanfaat dalam membantu tubuh melawan infeksi yang masuk. Kemudian Maaf suhu dokter, tubuh ya. slide-nya yang di bagian paling kiri bisa di ini dok. Jadi full Ini screen. ya. Iya dok. Bentar. Ini udah dok? Ini sudah dok? Nah iya, ya baik dokter. Oke. Jadi suhu tubuh normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nanti kalau ada masalah tolong kasih tahu lagi ya dokter Ratna ya.
suhu tubuh normal, jadi tubuh kita itu suhunya bervariasi, jadi tidak pas di satu angka 37 gitu misalnya ya. Jadi dia punya variasinya sendiri tergantung dari suhu lingkungan atau pengaruh dari luar. Nah, yang mengatur kapan suhu itu naik, kapan suhu itu turun adalah bagian otak kita yang disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus ini dia berfungsi mengatur suhu tubuh dengan menjaga keseimbangan antara kapan panas harus diproduksi dan kapan panas harus dihilangkan. Bila suhu di luar tubuh lebih rendah dari suhu tubuh, artinya berarti di luar tubuh tuh misalnya dingin ya. Nah, kalau kita kedinginan, kulit kita kan badannya akan menggigil, kemudian kulitnya dingin dan pucat. Nah, itu disebabkan karena tubuh berusaha merespon adanya rendahnya suhu yang di luar tubuh itu dengan membentuk panas. Jadi ditambah metabolismenya, ditambah aktivitas ototnya sehingga kita menggigil. Kemudian pengeluaran panasnya juga dikurangi dengan cara pembuluh darah yang di kulit itu disempitkan, dikecilkan. Sehingga kulit kita kalau diraba jadi serasa dingin dan pucat. Nah, itu diatur oleh hipotalamus. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila suhu di luar lebih tinggi dari suhu tubuh, maka sinyal itu akan dibaca oleh hipotalamus, kemudian hipotalamus akan berusaha menstabilkan dengan cara mengeluarkan panas sehingga kulit kita berkeringat, kemudian melebarkan pembuluh darah di kulit sehingga kulit kita jadi kemerahan. Nah, itulah hipotalamus ini peranannya seperti itu. Dia mengeluarkan panas, dia menahan panas, dia menyempitkan pembuluh darah di kulit, dia melebarkan untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, mengapa terjadi demam? Demam tadi dia kan respon normal tubuh ya. Respon normal tubuh artinya memang begitu ada infeksi atau virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh, memang tubuh itu sengaja dibuat demam. Pengaturannya adalah dengan mekanisme ini. Nah, ini ibu-ibu yang bisa bacanya lebih ke bagan, silakan lihat ke yang sebelah kanan ini. Yang harus lihat gambar, lihat yang tengah ya. Saya bikinin dua-duanya supaya mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi pada saat ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, ya, dia akan, ini kita sebut pirogen ya. Jadi semua zat yang dapat mengakibatkan demam itu disebut dengan pirogen. Pirogen ini akan merangsang hipotalamus, tadi ya hipotalamus yang mengatur suhu tubuh sentral kita, merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan zat yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang nantinya akan meningkatkan set point dari hipotalamus. Jadi set point hipotalamus itu suhu yang hipotalamus ini sudah tetapkan segitu. Ini di tiap orang berbeda-beda dan bisa dipengaruhi oleh suhu lingkungan ya. Ini set point ini. Nah, ini kalau lihat di grafik, ya, yang merah ini adalah set point dari hipotalamus. Ini saya taruh di 37. Tapi dia tidak harus di 37 ya. Mungkin ibu sadar, kok saya kalau diukur termometer selalu 36,5. Nah, itulah kira-kira set point tubuh masing-masing ya. Itu berbeda-beda di setiap orang. Nah, suhu tubuh akan menyesuaikan dengan set point hipotalamus. Biasanya dia tidak berada jauh di bawahnya set point hipotalamus. Begitu ada bakteri atau virus yang masuk, prostaglandin kan keluar nih. Si prostaglandin ini meningkatkan set point, jadi naik dia suhunya ke atas. Saya taruh di 39 ya, misalnya ya, 39. Pada saat set point hipotalamus naik ke 39, tubuh kan membaca sinyal itu juga. Dan tubuh juga akan berusaha menaikkan suhu tubuh sesuai dengan set point yang sudah ditentukan dari hipotalamus. Dengan cara apa tubuh menaikkan suhu tubuh itu? Dengan cara aktivitas ototnya ditambah. Jadi kita menggigil saat ini. Ya, jadi anak nih menggigil saat ini. Tubuh membutuhkan waktu untuk mencapai set point yang ditetapkan oleh hipotalamus. Jadi dia munculnya tidak langsung, beberapa lama setelah set point-nya naik. Naik sampai di sini, di atas. Nah, mengapa? Mengapa ini disebut respon normal? Karena ternyata adanya demam ini merupakan cara tubuh untuk meningkatkan efisiensi sistem imun. Jadi pada saat demam, itu sistem imun tuh bekerja lebih efektif. Ya.
Kemudian pada saat demam juga, ini akan terjadi penghambatan pertumbuhan bakteri dan virus. Ya, maka hipotalamus akan mempertahankan kondisi demam ini sampai infeksinya menghilang. Jadi sampai si pirogen-pirogen tadi itu tidak ada, baru dia akan menurunkan suhu tubuh. Tetapi demam tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau dia lebih dari 41,1 itu kita udah sebutnya hiperpireksia. Dan itu berbahaya bagi tubuh ya. Tapi itu jarang terjadi dan respon normalnya adalah hipotalamus akan mempertahankan kondisi demam ini sampai infeksinya menghilang. Pada saat infeksi menghilang, kan udah nggak ada tadi pirogennya ya, jadi udah nggak ada lagi yang menaikkan set point tubuh ke atas tadi. Diturunkan oleh hipotalamus, jadi set point-nya turun. Kemudian diikuti suhu tubuh saat ini juga ikut menurunkan, tapi dia butuh waktu ya, jadi grafiknya agak ke kanan. Dia butuh waktu untuk menurunkan suhu tubuh sampai akhirnya sama dengan set point yang ditentukan. Nah, pada saat ini tubuh merasa panas, jadi kita merasa panas saat ini. Kemudian barulah demamnya menghilang. Tadi demam itu kan merupakan respon normal. Tapi jangan lupa, demam itu adalah respon normal, tapi penyakitnya yang mungkin bisa jadi serius. Penyakit yang menyebabkan demamnya yang bisa menyebabkan serius. Nah, kapan harus kita bawa ke dokter anak kalau misalnya dia demam? Ini saya coba bagi 3 kelompok. Ya, yang pertama 0 sampai 3 bulan, yang kedua 3 bulan sampai 3 tahun, dan yang kemudian yang terakhir untuk semua usia ya. Semua usia. Hati-hati pada anak usia 0 sampai 3 bulan. Bila terjadi demam, itu sebaiknya langsung dibawa ke dokter. Mengapa? Karena respon imun anak yang di bawah 3 bulan itu sebenarnya belum begitu bagus untuk dia menimbulkan demam. Sehingga pada saat demam itu berarti ada kemungkinan ada sesuatu yang serius yang harus diperiksakan atau dicek dulu gitu oleh dokter. Sedangkan kalau anak usia 3 bulan sampai 3 tahun, kapan harus dibawa ke dokter? Kalau dia demam tinggi, lebih dari 39 derajat Celcius. Menggunakan termometer Axilla ya. Kemudian untuk semua usia, jadi tidak melihat usia berapapun anak, kalau dia suhunya di atas 40, dia ada riwayat kejang demam, demamnya sudah lebih dari 3 hari, atau dia punya penyakit kronis, misalnya kencing manis, tuberkulosis, ada kelainan jantung, ada apalagi ya, epilepsi, nah itu harus dibawa ke dokter. Kemudian demam ruam, tapi tidak semua ruam, tidak semua bentuk kemerahan di badan yang harus segera langsung dibawa ke dokter. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian sehubungan dengan masa pandemi ini, maka kita juga waspada. Bila misalkan anak atau anggota rumah ada yang merupakan OTG atau orang tanpa gejala. Jadi swabnya sudah positif, diminta untuk isolasi mandiri, kemudian pada saat isolasi mandiri ternyata demam. Nah, itu juga harus dibawa ke dokter. Atau belum pernah swab, bukan OTG, tapi ada riwayat kontak dengan orang yang positif COVID atau suspek COVID dalam 2 minggu terakhir. Nah, itu juga sebaiknya diperiksakan ke dokter, karena kita tahu COVID ini gejalanya beribu wajah ya. Jadi bisa berupa gejala apa saja, demam salah satu diantaranya. Kemudian yang terakhir saya masukkan ke sini juga, waspada bila anak demam dan orang rumah atau anaknya sendiri pada saat beraktivitas dia tidak memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ini juga salah satu waspada. Nah, kita di anak itu kenal yang namanya tanda bahaya ya, red flags untuk kondisi apapun, ada atau tidak ada demam. Red flags-nya di anak atau tanda bahaya yang harus segera dibawa ke dokter adalah bila ada tanda-tanda ini. Yang pertama, tidak merespon atau susah dibangunkan. Jadi dia kayak penurunan kesadaran ya. Jadi tidur terus, susah dibangunin. Terus yang kedua, tidak mau makan atau minum atau terlihat lemah untuk minum pada anak yang sebelumnya makan minumnya tidak ada masalah. Ya. Kemudian nyeri perut yang hebat atau muntah-muntah yang sering. Ya, muntah-muntah yang sering. Kemudian kalau anak lebih kecil, dia belum bisa bilang ada yang sakit di mana, dia akan menangis terus-menerus, jadi rewel anaknya.
atau buang air kecilnya menjadi sedikit atau jarang. Anak yang gelisah juga, kemudian ada kekakuan di leher. Tanda bahaya yang paling sering, paling kadang-kadang orang tua nggak sadar itu adalah kesulitan bernafas ya. Karena apa? Karena biasanya kalau demam itu cenderung badannya tuh ditutup-tutup. Jadi kita nggak bisa lihat ini anaknya sedang sesak atau tidak ya. Ini videonya nggak bisa dijalanin ya dok ya? Oke. Saya langsung ke sini aja ya kalau gitu ya. Nah, ini ada 2 anak. Ini sebenarnya ada videonya. Jadi anak yang pertama, ini yang lebih besar, dia pada saat dia menarik nafas itu nanti ini kelihatan sedikit di sini ya, mungkin bisa pada lihat. Itu otot nafasnya itu jadi tertarik gitu. Jadi kelihatan seperti ada tulangnya jadi makin kelihatan pada saat dia menarik nafas. Kemudian anak yang kedua, anak yang lebih kecil, karena dia badannya lebih berisi, jadi dia tidak terlalu kelihatan jelas seperti yang di sebelahnya, tapi bisa lihat ya, walaupun nggak dijalankan videonya, posisi mulutnya terbuka, kemudian dia tampak lemas ya. Nah, kalau videonya dijalankan tuh dia tarikan nafasnya lebih kelihatan yang di perut, yang anak lebih kecil ini. Kemudian gejala tanda bahaya yang lain adalah bibir, lidah, dan kuku tampak kebiruan. Ya. Kemudian ubun-ubun terlihat membonjol atau cekung ya. Ini ubun-ubun anak di sini letaknya. Ya, kalau bawa anak periksa ke dokter, biasanya dokter suka refleks raba di daerah situ ya. Karena kita pengen lihat ubun-ubunnya cekung kah, cembung kah, seperti ini ya. Itu juga kadang-kadang bila disertai demam dan penurunan kesadaran merupakan suatu clue ke arah diagnosis tertentu ya, misalnya infeksi otak gitu. Kemudian terdapat ruam atau bintik-bintik berwarna keunguan seperti memar. Nah, ini adalah demam ruam yang harus diwaspadai. Ruamnya seperti yang ada di gambar ini. Ya, ruamnya berbeda dengan ruam cangkak, ruam cacar ya. Dia khas pada penyakit meningokokal atau infeksi darah yang juga menyebabkan infeksi selaput otak. Kemudian tanda bahaya yang lain, bila posisi anak ke depan dan dia tidak dapat mengontrol air liur. Ya, artinya ada sumbatan di jalan nafasnya, bisa karena infeksi juga bisa ya. Nah, apabila anak dia tidak ada tanda bahaya, kemudian dia tidak harus segera dibawa ke dokter. Nah, berarti ibu bisa tangani dulu demamnya di rumah ya. Dan bagaimana cara menangani demamnya? Yang pertama, lakukan penilaian terhadap gejala yang tadi ya. Jadi walaupun di awal tanda bahayanya tidak ada kriteria lain sehingga anaknya harus segera dibawa, tapi itu dinilai terus-terusan. Bisa jadi paginya anak belum muntah-muntah hebat, ternyata siangnya sudah muntah-muntah hebat. Berarti penilaiannya berubah lagi. Kemudian ukur suhu anak menggunakan termometer. Kalau termometernya aksila, berarti patokan demamnya tadi di atas 37,5. Ya, tapi tidak semua anak yang demam itu kita harus segera beri obat anti demam. Ya, obat anti demam itu lebih ditujukan bukan untuk menghilangkan demam, karena dia kan suatu respon terhadap penyakit ya. Jadi lebih ditujukan untuk mengurangi ketidaknyamanan anak saat demam. Sehingga biasanya disarankan diberikan obat anti demam bila demamnya lebih dari 38,3 derajat Celcius. Kecuali pada anak-anak dengan kelainan jantung, riwayat kejang demam, ada gangguan neurologi, misalnya dia epilepsi, dia cerebral palsy, itu dapat dipertimbangkan pemberian obat anti demam lebih awal. Paracetamol merupakan obat anti demam yang paling aman ya saat ini di anak. Ibu bisa berikan dosisnya itu 10 mg per kilo berat badan. Kalau saya perhatikan ada obat yang
dia ketentuan pemberiannya itu berdasarkan berat badan, tapi ada juga yang berdasarkan umur. Hati-hati kalau yang berdasarkan umur. Kadang-kadang kalau anaknya beratnya lebih dari rata-rata, memakai dosis umur yang tertera di situ biasanya kurang dosisnya. Jadi ibu bisa hitung, misalnya berat badan anaknya 12 kilo, maka dosis paracetamolnya adalah 12 dikali 10, jadi 120 mg. Nah, itu bisa diberikan tiap 4 jam. Jadi setiap kali minum itu 120 mg. Nanti lihat di kemasan obatnya, ada obat paracetamol yang 5 milinya itu 120 mg, ada yang 1 mili kalau yang drop, 1 milinya 120, ada juga yang 5 milinya 160 mg, nanti dilihat di situ. Kemudian berikan cukup cairan, hingga bisa sampai 2 liter per hari ya, tapi tergantung usia anak juga. Bila anaknya masih menyusui, berikan ASI sesering mungkin, bila minum susu formula, berikan susu formula sesering mungkin. Kemudian, kompres air yang hangat juga bisa membantu, karena dia tujuannya membuka pembuluh darah yang di kulit, supaya panasnya keluar. Bila anak masih demam hingga hari ketiga, segera bawa ke dokter. Sampai saat ini, obat anti demam yang aman untuk anak adalah paracetamol. Nah, tadi masih ingat ya, mudah-mudahan bakteri, virus, dia merupakan pirogen, pirogen merangsang hipotalamus, hipotalamus mengeluarkan prostaglandin, prostaglandin meningkatkan set point. Nah, paracetamol dan obat anti demam lainnya biasanya kerjanya di sini, dia menghambat pembentukan prostaglandin. Jadi prostaglandinnya dihambat terbentuknya, jadi nggak ada yang meningkatkan set point. Jadi demamnya diblok gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa naikin hipotalamus meningkatkan set point itu, jadinya nggak bisa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kenapa sih demam itu ada, ya. Kapan kita harus takut dengan demam? Tapi kita juga tahu ternyata demam itu juga bisa membantu melawan infeksi, ya. Tapi pada saat memang diperlukan, karena kondisi anaknya belum membaik, tentunya ibu nggak bisa terus-terusan mengobati di rumah. Ini di masa pandemi ini lumayan sering kasus-kasus yang akhirnya masuk ke IGD itu sudah dalam kondisi berat. Kenapa? Karena takut dibawa ke rumah sakit. Ya, padahal dengan kondisi tertentu, penilaian apakah demamnya itu disebabkan oleh penyakit serius itu kadang-kadang diperlukan. Sehingga terapinya bisa diberikan lebih awal, jadi tidak telat gitu penanganannya. Nah, kalau terpaksa membawa anak ke rumah sakit, bagaimana tips dan triknya? Yang pertama, kalau ibu sudah kenal dengan dokter anaknya, karena selama ini sering imunisasi dengan dokter tersebut, buat janji. Buat janjinya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat rumah sakit, atau kalau kenal pribadi dengan dokternya, bisa tanyakan, dokter, kapan saya amannya ke rumah sakit, gitu ya. Sama yang imunisasi juga seperti itu, tanyakan aja ke dokternya, kapan sih dok, hari apa bagusnya yang nggak sepi, yang nggak ramai, yang bisa dokter cepat periksanya, dokter nggak sibuk operasi misalnya ya kalau di Bunda Alia gitu. Terus langkah yang kedua, hindari jam sibuk, terutama untuk yang datang ke rumah sakitnya menggunakan kendaraan umum. Jangan sampai pada saat respon tubuh sedang turun karena lagi sakit, bertemu dengan banyak orang di kendaraan umum, jadinya malah tertular di situ. Ya, kemudian yang ketiga, kalau anaknya sudah lebih dari 2 tahun, itu bisa pastikan selalu pakai masker. Nah, gimana caranya supaya anak di atas 2 tahun itu pakai maskernya mau patuh gitu ya? Memang kan harus dibiasakan. Cuma kalau terpaksa mendadak tiba-tiba harus ke rumah sakit, ibu bisa coba pakai tipsnya itu maskernya yang bagian atasnya itu diplester sama ibu ya. Jadi anaknya nggak terbiasa, kalau mau nyemprotin tuh nggak bisa gitu ya. Nah, ini juga berlaku buat ibu atau bapak yang ngerasa kalau misalnya ngomong pakai masker itu kayak nggak kedengeran sama orang lain. Itu harus diturunin deh maskernya. Nah, ibu sama bapak juga bisa pakai cara ini. Jadi sebelum pergi keluar ke rumah sakit, diplester dulu atasnya maskernya. Jadi begitu refleks
tangan mau nurunin masker, nggak bisa, mampet kena plesternya. Kemudian yang keempat, jaga jarak aman. Jaga jarak aman di ruang tunggu, di kasir, di waktu pengambilan obat ya, dengan pasien-pasien yang lain, dengan penunggu pasien yang lain. Dan kalau anaknya masih aktif ya, karena biasanya walaupun anak demam itu dia masih aktif, masih bisa lari gitu ya. Nah itu dijaga supaya dia jangan ikut-ikutan berkerumun ke tempat anak-anak lain ya. Kemudian yang kelima, jangan pegang barang-barang di rumah sakit ya. Dan yang paling penting adalah pilih rumah sakit yang melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Caranya gimana untuk tahunya? Caranya sebelumnya Ibu telepon dulu, lihat dulu profil rumah sakitnya, apa yang sudah dilakukan supaya protokol kesehatan anaknya itu bisa dengan baik. Misalnya dia pisahkan jam imunisasi atau ruangannya dipisahkan antara yang imunisasi dan yang sakit ya. Atau dokternya yang pindah-pindah kalau misalnya ada pasien yang diimunisasi dan yang tidak diimunisasi. Nah, itu merupakan salah satu ciri protokol kesehatannya sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga dengan tips trik ini nggak ada lagi yang ragu. Kalau memang sakitnya belum sembuh-sembuh, silakan datang ke rumah sakit dengan menetapkan protokol kesehatan ini yang baik ya. Tapi juga tadi sudah tahu kalau misalnya sakitnya baru hari pertama, hari kedua harus berbuat apa di rumah supaya tidak buru-buru dibawa ke rumah sakit. Semoga kita semua tetap aman ya dalam masa pandemi ini ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf nih bila ada kurang-kurang slide-nya ya. Mudah-mudahan sih slide-nya semuanya bisa terbaca jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dita atas penjelasannya yang sangat rinci sekali. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan para bunda semua dan sekaligus diberikan tips dan trik bagaimana membawa anak yang sedang sakit ke rumah sakit di masa pandemi saat ini. Untuk beberapa pertanyaan ada yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Dita di slide, seperti dosis pemberian paracetamol itu disesuaikan dengan berat badan anak ya dok ya. Jika beratnya 12 kilo, maka diberikannya 120 mili. Jadi bukan patokan umur ya dok ya? Ya sebaiknya sih tidak dengan umur ya, dengan berat badan. Soalnya takutnya nanti kurang, jadi nggak turun. Ya baik. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan ya dok ya. Ada beberapa pertanyaan dari peserta. Hanya saja ini tadi kita minta peserta untuk mengajukan pertanyaan di link, tapi ternyata mereka mengetiknya di chatroom, jadi satu-satu kita pilih ya dok ya. Oke, chatroom ya. Ya pas ya. Ya. Ada yang dari Ibu Puput Cahyaning Tias. Assalamualaikum dokter, anak saya usianya 3 tahun. Kalau sedang sakit dan demam, diminumkan obat itu susah sekali, padahal obatnya sirup, tapi tetap dimuntahkan. Nah, apabila sudah dimuntahkan, apakah harus diulang lagi minum obatnya, dok? Ya. Dan apakah ada jeda waktu diberikan obat lagi? Bagaimana, dokter? Oh, ini ada pertanyaan. Jadi, kalau saya biasanya menganjurkan, kalau misalnya ini anak susah minum obat sirup, ini udah sering banget ya, Kalau misalnya dimuntahkan, belum setengah jam setelah minum obat, sebaiknya diberikan lagi obatnya. Tidak ada jeda, jadi langsung saat itu diberikan lagi. Tapi kalau 2 kali dia terus muntah juga, kita nggak terus-terusan berikan terus-terusan, karena pasti sudah ada yang terserap juga di dalamnya. Itu ya mungkin ya dok ya. Terus satu lagi triknya, mungkin obatnya bisa tanya pilihnya yang drop, jadi dia kecil sedikit gitu ya. Nanti pada saat mau diberikan itu bisa dicampurkan ke air atau ke yang manis gitu ya, jadi lebih mudah diminum oleh anak. Gitu. Kalau pakai drop mungkin lebih ke arah pipi gitu ya dok ya, pelan-pelan ditetes-tetes, jadi pelan-pelan obatnya masuk ke langsung. Ya.
Jadi trik pemberiannya ya. Dan ini kan dok, dan lebih sedikit kan, butuhnya lebih sedikit ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada yang tentang mitos-mitos nih dokter. Bentar ya dok. Bentar dokter. Dari ibu. Ya pertanyaannya banyak ya dok. Ya pertanyaannya banyak ya dok. Tadi ada yang bertanya. Ibu-ibunya kayaknya saya ada yang kenal ya. Apa dok? Dokter, tadi kan obat penurun panas itu dari Ibu Sinta ya dok ya. Obat penurun panas itu kan yang lebih baik paracetamol. Tapi ternyata ada anak yang alergi paracetamol. Apakah ada obat alternatif lain gitu dok? Ada, ya kalau anaknya alergi paracetamol jangan diberikan paracetamol ya. Dan setiap kali berobat jangan lupa bilang ke dokternya bahwa anak ibu alergi paracetamol. Jadi ibu bisa pakai golongan obat lain, biasanya golongan ibuprofen ya, ibuprofen. Golongan ibuprofen juga sama cara kerjanya, dia juga menghambat prostaglandin tadi. Ya, cuma efek sampingnya lebih banyak dibanding paracetamol. Ya, dia lebih keras ke lambung, kemudian ada komplikasi yang lebih serius juga, bisa ke hati dan sebagainya. Ya, tapi kalau memang alergi paracetamol, itu pilihan keduanya. Jika memang tidak ada pilihan lain ya dok ya, baru diberikan ibuprofen. Kalau alergi ya. Tetap pilihan pertama adalah paracetamol karena lebih aman bagi anak ya dok ya. Iya. Kemudian ini dok, pertanyaan mitos lagi nih dok. Apakah kalau anak demam boleh dimandikan? Pada suhu badan berapa boleh dimandikan? Ini dari Ibu Valentina. Kalau anaknya dalam kondisi nyaman, tidak ada masalah ya mau dimandikan atau tidak. Ya. Bentar. Tapi kalau maksud ibu memandikan itu supaya menurunkan suhu badan, hati-hati juga karena belum tentu dengan setelah dimandikan itu anak menjadi nyaman. Ya. Jadi kita kan tadi udah belajar nih, pokoknya prinsipnya obat anti demam itu bagaimana caranya membuat anak nyaman, bukan menurunkan demamnya ya. Jadi kalau pada saat dimandikan malah bikin gak nyaman, sebaiknya jangan. Begitu juga dengan kalau anak lagi tidur. Kalau anak lagi tidur, artinya dia lagi nyaman, ibu nggak perlu paksain dia bangun untuk minum obat demam. Karena ibu ukur misalnya demamnya tinggi gitu ya, itu tidak perlu. Kecuali anaknya kejang demam tadi ya, kejang demam, kelainan jantung, ya apa, kondisi tertentu lah. Ya dok. Tadi apalagi dok? Halo dok. Ya. Ada pertanyaan tentang kejang dokter. Kejang ya. Ya. Dia bertanya sebenarnya apa penyebab dari kejang? Bagaimana cara menghindarinya dan apa yang harus dilakukan jika kejang terjadi? Oke. Kalau kejang, Kali kan dari demam tinggi jadi kejang gitu ya dok ya? ya, nah kalau dia kejangnya dikarenakan demam tinggi, berarti kita sebutnya kejang demam ya. Itu terjadi karena anak tidak bisa mengkontrol ambang kejangnya. Jadi dia begitu dia demam itu ambang kejangnya azan ya. Jadi begitu dia demam, ambang kejangnya langsung terangsang oleh demam itu sendiri. Kemudian tadi dok, oke.
kejang. Sedangkan kejang yang lain selain kejang demam bisa juga kejang karena infeksi. Ya, infeksi saluran, infeksi selaput otak biasanya, dan ini berbahaya. Jadi kalau ini baru kejang pertama, nanti harus dievaluasi dulu oleh dokternya. Kejang ini apakah karena kejang demam atau kejang yang lain. Gitu ya, Dok? Ya, baik dokter. Nah, kemudian pertanyaan mengenai saat anak demam dari Ibu Betari Pratimbita. Saat anak pernah mendengar benar itu bisa menyembuhkan demam. Apa, dokter? Saat anak demam, saya pernah mendengar untuk dilakukan skin to skin. Oh iya. Ya, kan pernah dengar seperti itu. Apakah bisa menyembuhkan demam dan mengapa begitu? Ya, bisa. Jadi skin to skin itu salah satu cara untuk menurunkan demam. Mengapa? Karena panas dari anak yang lagi demam ini, dia mengalir secara konduksi ke hangatnya ke kulit ibunya, misalnya sedang skin to skin. Jadi dia mengalirkan panasnya secara konduksi. Makanya itu juga kalau anak lagi demam, kita nggak tutupin dia dengan yang tebal-tebal, karena harapannya panasnya juga bisa keluar secara evaporasi. Jadi kalau kita pakaiin baju yang tipis, panasnya bisa keluar secara evaporasi. Kalau kita lakukan skin to skin, panasnya bisa mengalir keluar dengan cara konduksi dengan ibunya, gitu ya. Untuk ini di awal mungkin bisa dok ya skin to skin membantu juga berarti dok ya. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Sebentar dok. Dokter lagi pilihin yang buat 10 orang itu ya? Iya betul dokter. Ada dari dokter ya? Nanti dokter kebaca. Kebaca, cuma saya juga bingung pilihnya. Nanti kalau dokter udah selesai pilih yang 10, kita kebut aja jawab semuanya ya, yang ada ya, sisanya ya. Bentar dok. Ini sudah berapa tadi ya? 1, 2, 4. Oh 4, baru 4 ya? Kira tadi udah banyak ya dok ya? Kemudian ada lagi bertanya, ada lagi. Nah nih dok, ada mitos lagi nih dok. Saya masih bingung dari Ibu Mainai. Bagaimana membedakan demam karena mau pintar kata orang tua atau demam karena virus bakteri? Ada nggak sih dok demam karena mau pintar itu dok? Iya, demam karena mau pintar tuh sebenarnya nggak ada ya. Ya. Jadi saya cari, banyak sih yang tanya ya. Banyak yang tanya, tapi biasanya ada sebab yang lain kok. Iya. Gak ada demam mau pintar itu, mungkin waktu pas lagi aktivitasnya lagi meningkat, mungkin dia minumnya yang kurang, jadi suhu tubuhnya agak naik, tapi mungkin gak demam, ya. Tubuhnya saat itu naik karena aktivitasnya meningkat, tadinya hanya duduk-duduk, tiba-tiba berdiri, ya. Nah kalau membedakan demam karena virus atau bakteri bisa nggak sih dok? Kalau virus bakteri dilihat dari demamnya aja itu agak sulit, tapi tadi kan ada ya yang respon imun karena demam itu ya, jadi kan demam itu membuat sistem imun lebih efektif. Ya, nah itu biasanya kalau dia yang masuk itu virus, dengan demamnya dibiarin, itu biasanya lebih cepat sembuh. Kalau dari penelitian seperti itu. Jadi demam karena infeksi virus lebih cepat menghilang. Tapi demamnya sendiri, ya beberapa literatur bilang demamnya virus lebih tinggi, jadi cenderung tinggi ya. Tapi nggak semua juga seperti itu. Susah bedanya. Bagi dokter pun susah bedanya. Susah ya dok ya. Jadi kalau cuma dari demamnya aja. Kembali lagi ke yang tadi di slide dokter ada tanda-tanda bahaya tadi ya dok yang diperhatikan.
Jika demamnya sudah lebih dari 3 hari, sebaiknya Iya. diperiksakan ke dokter, begitu ya dok ya? Ya, kalau demam lebih dari 3 hari, ya. Kenapa? Soalnya banyak penyakit serius yang demamnya lama ya. Iya. Karena kalau penyakitnya tidak serius, yang ringan-ringan itu biasanya 3 hari, justru demamnya dibiarin, lebih cepat hilangnya sakitnya. Terus kemudian tadi ada yang bertanya dok, misalnya hari keempat, tadi mana ya? Sebentar ya dok ya. Jadi di hari keempat. Ini Ibu Valentina Dili dok, bagaimana cara membedakan demam anak pasca imunisasi atau influenza dengan demam COVID? Sedangkan anak baru saja dari rumah sakit karena imunisasi. Kita tidak tahu apakah dia ada kontak dengan penderita COVID ataupun tidak. Ini terkait masa pandemi saat ini nih dok. Ya, jadi curiga karena COVID-nya karena baru habis di rumah sakit ya, tapi ya, bukan karena ada. Tapi dia juga habis imunisasi, kemudian anaknya demam. Ya, nah demam karena imunisasi itu biasanya tidak pernah, jarang sekali yang lebih dari 2 hari. Jadi kalau misalnya masih kurang dari 2 hari, kalau dia hanya gara-gara imunisasi, biasanya belum hari ketiga udah hilang. Jadi tidak perlu khawatir kalau seperti itu. Tapi beda lagi kalau yang tadi saya bilang ya, kalau ternyata kontak curiga COVID-nya itu bukan karena dia ke rumah sakit, tapi karena ada kontak yang COVID. Nah, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit dengan bilang bahwa saya habis kontak dengan orang yang positif supaya juga bisa langsung diperiksakan ke arah COVID. Tapi kalau hanya kunjungan ke rumah sakit, ya kita tidak bilang itu kontak erat ya. Jadi masih bisa mengikuti grafik yang tadi. Kalau lebih dari 3 hari baru dibawa ke dokter. Selama tidak ada tanda bahaya yang tadi ya, yang refleks. Ya. Jadi untuk informasi apakah ada kontak itu juga sangat penting ya dok ya, jangan disembunyikan gitu ya dok ya. Iya, karena nanti anaknya nggak bisa kita obatin maksimal dong. Kita anggapnya virus biasa, ternyata kontak COVID kan bahaya buat anak ya. Mungkin terkait dengan masa pandemi ini dok ya, selain demam dok, kalau yang dokter pernah temuin kasus-kasus di rumah sakit, ini kan ibu-ibu parno gitu ya dok ya, anaknya curiga COVID itu gejalanya yang mencurigakan tuh apa sih dok? Walaupun kita belum bisa konfirmasi sebelum pemeriksaan ya dok ya, tapi untuk meningkatkan kewaspadaan begitu dok. Apa yang harus diketahui oleh para bunda-bunda gitu dok? Jadi COVID ini kan memang ya dilema kita sendiri ya. Dia gejalanya nggak jelas gitu ya, tapi sebagian besar, walaupun tidak semua ya, semua itu biasanya masuk dengan gejala saluran pernafasan. Karena kan virusnya dari situ masuknya. Jadi dia batuk, pilek, batuk ya, bukan pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan gitu ya. Terus kalau pada anak, aneh, bukan anehnya ya, pada anak ternyata didapatkan juga gejalanya diare. Setelah infeksi saluran pernafasan atas akut, itu gejala berikutnya pada anak yang sering adalah diare. Nah, karena itu tadi pentingnya ada kontak atau tidak itu akan menentukan mau kemana nih nanti dokternya periksakan. Kalau nggak periksanya lengkap-lengkap atau kita anggap seperti sakit sebelum pandemi saja. Jadi bukan hanya menyerang saluran pernafasan, tapi ternyata pada anak-anak juga banyak ditemukan kasus diare ya, begitu ya dok ya? Iya, jadi, diare. Para bunda harus menjaga anak-anaknya untuk tetap melakukan protokol kesehatan ya dok ya? Iya, itu yang paling penting. Karena kalau kita cuma mengandalkan batuk pilek, batuk demam itu COVID, kemudian diare itu COVID,
nanti ibu-ibu makin panik semua. Ya, karena sebelum pandemi aja batuk dan diare itu udah penyakit paling banyak di poli anak gitu, sebelum adanya COVID juga. Cuma sayangnya COVID ini gejalanya kok di anak kayak gitu sama, batuk demam, sakit tenggorokan, dan diare juga. Ya. Nah, dokter nih ada yang lagi bertanya tentang DBD nih dok, sebentar ya dok. Kalau demam berdarah itu, ini ada pertanyaan dari Prahestika, Rahmaningrum. Bolehkah info bagaimana sebenarnya DBD? Saya masih kurang paham. Karena demam berdarah ini agak serem juga ya dok, karena di hari keempat, kadang-kadang orang tua hanya mengukur suhu, oh sudah tidak demam, jadi agak lengah gitu ya dok ya, padahal itu masa-masa kritis. Nah itu gimana dok, supaya bunda-bunda waspada, tanda-tanda bahaya apa yang harus perhatikan? Ya benar ya, demam berdarah tuh sekarang di masa pandemi ini banyak yang datang udah hari keempat ya dok ya, UGD ya. Udah hari keempat, udah shock, baru datang ke UGD. Itu banyak di masa pandemi ini. Kayaknya awalnya gara-gara khawatir ke rumah sakit awalnya mungkin ya. Jadi tadi kan ada grafik demam itu ya, grafik demam. Itu kan grafik yang saya buat itu hanya menggambarkan dia naik, datar, terus turun lagi. Nah kalau demam berdarah, dia ada kekhasan sendiri. Jadi demam berdarah itu dia demamnya biasanya 2 puncak dalam sehari. Jadi dalam sehari itu ada dia naik, terus dia turun, walaupun turunnya juga nggak pernah sampai normal. Kemudian dia naik lagi ke puncak berikutnya, terus baru turun lagi, ya. Jadi kayak apa sih istilahnya? Kalau di kita sekarang mungkin kenalnya pada gelombang kedua ya. Jadi ini demam berdarah itu demamnya dia kayak tangga gitu ya, naik turun kemudian naik turun lagi. Nah, itu cirinya. Demam berdarah bahayanya adalah karena dia menyebabkan kebocoran pembuluh darah kan. Itu kan bedanya yang makanya kita takut sekali kalau anak demam berdarah tuh karena dia menyebabkan kebocoran pembuluh darah. Gejala utama pertamanya demam, kemudian terjadi kebocoran pembuluh darah. Fase kritisnya justru dimulai saat demamnya turun. Ya, kebocoran plasmanya itu justru terjadi di saat demamnya turun. Jadi pada saat itu biasanya sudah hari ke 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5. Kadang-kadang orang tua lengahnya adalah di saat demamnya turun dianggap anaknya sudah sembuh. Padahal khasnya adalah pada saat demamnya turun anaknya itu kondisinya belum baik, belum sehat. Itu disitulah fase kritisnya. Nah, itu kira-kira berlangsung 2 hari fase kritisnya, baru kemudian kalau tidak sampai terlalu berat, baru akhirnya trombositnya dan kebocoran pembuluh darahnya berhenti gitu, jadi normal lagi ya darahnya. Nah, pentingnya periksa darah di hari ketiga juga salah satunya adalah untuk mendeteksi si demam berdarah ini. Karena kalau hari ketiga, kalau misalnya dia demam berdarah, dari hari pertama tuh misalnya dia demam berdarah, hari ketiga biasanya kita bisa lihat gambaran penurunan trombositnya, gambaran adanya kebocoran pembuluh darah itu, kebocoran plasma itu kelihatan dari hasil darah di hari ketiga. Ya. Jadi penting kita punya termometer juga ya dok ya, untuk mengukur suhu anak. Jadi kita pantau. Ya, termometer ya. Termometernya. Tadi dokter jelaskan suhunya itu seperti pelana kuda gitu ya dok ya. Dalam 2 hari ada 2 puncak. Jadi kalaupun turun tidak sampai suhu normal, tapi kemudian terus panasnya naik lagi begitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau sudah minum obat anti demam agak sulit ya membaca begitu ya. Oh ya juga, ya benar juga dok, karena pengaruh obat ya. Karena pengaruh obat. Jadi biasanya makanya pentingnya pemberian obat anti demam kalau anaknya nggak ada masalah pada saat demam tinggi, supaya kita bisa lihat ini sebenarnya perjalanan penyakitnya yang mana. Ya. Karena pola demam sendiri kan bisa menentukan penyakit. Ya. Udah 10 belum dok? Udah 10 belum? Sebentar dok, kita hitung dulu dok. Oke.
Tadi yang mandi udah ya dok ya. Selimuti nggak boleh tebal-tebal, tipis aja ya. Ya. Pertanyaannya, kompresnya kompres hangat bukan kompres dingin. Nah iya coba itu dok. Kenapa? Karena kalau kompres dingin nanti pembuluh darahnya jadinya sempit, ngecil. Padahal kan kita mau ngeluarin panasnya. Saya nggak nemu dok. Dari ibu siapa tuh dok? Dokter yang pilih 3 lagi boleh dok, kita sudah 3 lagi ya? Nah, 3 lagi dok. Yang tentang kompres Yang ini, kompres tadi hilang. Yang kompres tadi hilang ya dok di atas pertanyaannya sebentar. Ada kok di awal-awalnya ini tadi dari Ibu Puput Cahyaning Tias. Ibu Puput ya. Oke. Terus ini ada yang kasus ya dokter. Tadi ada yang agak panjang nih, saya pengen jawab. Yang dari Bidan Lili dari Klinik Dion Medika Bekasi ya dok? Ya. Ya ini keponakannya 5 tahun, sejak usia 1 minggu lahir 1 minggu kejang kalau demam tinggi ya. Ya. Nah ini Bu, kalau saya harapkan sih mungkin harusnya sudah kontrol ya. Karena anak usia 1 minggu kejang itu penyakitnya bisa serius. Ya terutama bila kejangnya saat demam. Tapi saya lihat di sini umurnya sudah 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun. Nah, berbahaya atau tidak, Ibu bisa lihat kondisi sekarang. Kan sekarang udah 5 tahun nih. Perkembangan sarafnya udah maksimal nih di sini 5 tahun. Kalau saat ini dia tidak ada gangguan perkembangan, selama nggak ada kejang lagi yang berlangsung lama sih, kondisinya tidak akan berbahaya. Jadi nggak akan tiba-tiba jadi ada gangguan perkembangan setelah 5 tahun ini ya. Jadi bisa, karena anak udah 5 tahun bisa dinilai sekarang ada gangguan atau enggak. Terus usia berapa anak mengalami kejang demam? Biasanya sampai umur 5 tahun. Ya, umur 5 tahun. Paling sering dari 6 bulan sampai 5 tahun ya. Jadi kalau di bawah 6 bulan ada kejang demam itu sangat jarang. Makanya biasanya dokternya agak agresif periksanya kalau anak di bawah 6 bulan dia kejang. Tuh. Terus apa lagi ya? Satu lagi ya dokter. Berapa lagi dok? Satu lagi dok. Satu lagi. Tadi yang kompres sebaiknya kompres hangat ya dok ya, atau kompres Hangat ya, karena kalau dingin jadi mengecil pembuluh darahnya, vasokonstriksi, nanti jadi nggak turun. Hangat jadi, tapi bukan panas ya. suam-suam kuku begitu ya dok ya? Iya, suam kuku. Satu lagi. Ini ya, ini ada yang nanya tentang obat tempra nih. Ya, cara penyimpanan obat tempra yang baik. Jadi obat kayaknya bukan hanya tempra aja, tapi semuanya ya. Kalau sudah dibuka, hanya bisa bertahan 2 minggu, paling lama 1 bulan. Ya, masing-masing obat punya keterangan sendiri, disimpannya baiknya di suhu berapa. Tapi setahu saya tempra itu disimpannya di suhu ruangan biasa, jadi bukan di kulkas. Ya. Jadi kalau sudah dibuka, bertahannya 2 minggu ya dok? Ya, 2 minggu paling lama 1 bulan. Oh, oke, Dan dia disimpannya, kalau belum dibuka sesuai kadaluarsa obatnya. Kalau disimpannya, dia di suhu kamar, tempra itu. Tapi kalau mau yakin, lihat di kemasannya ya. Masing-masing obat ada kok. Itu juga kalau misalnya sudah berubah warnanya, itu juga sudah tidak bisa dipakai ya dok ya? Iya. Berubah konsistensinya. Dan hati-hati kalau... Iya. Benar. Hati-hati kali kalau pemberiannya drop ya Bu. Kalau obat tempra drop itu, kalau saya tuh suka memastikan dulu yang ngasih obatnya ibu atau pengasuh. Karena kalau nanti pengasuh yang ngasih, obat drop itu kan dia kan lebih kental. Jadi nggak boleh salah kasih, nanti bisa bahaya kalau terlalu tinggi dosisnya. Jadi kalau ibunya yang kasih, ibunya harus pastiin benar bisa caranya ngasih drop. Harus tahu kalau di dosisnya 1 cc itu di mana, di pipet itu ya. Itu kadang-kadang suka bahaya. Sama ya dok, dipikirnya sama. Iya, dipikirnya sama dan kental ya. Iya, dan kadang-kadang kalau sama pengasuh atau yang nggak ngerti dikasihnya nggak pakai diukur dok, diambil aja. Iya, dipikirnya sama ya betul dok. Iya, jadi harus hati-hati. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mira Aisyah ya dok. Ya, dokter. Tadi udah ya dokter ya, demam karena virus dan bakteri udah ya? Udah, itu udah dibahas sama dokter tadi dok. Tapi pertanyaan keduanya udah belum dok? Demam
karena ISK perlu stop zat besi. Oh iya, itu belum. Iya dok, silakan dok. Nah, demam karena bakteri misalnya, ya. Jadi kalau misalnya anak lagi sakit, dokter suka instruksikan stop dulu zat besinya. Ya, sebenarnya kita khawatirnya kalau sakitnya itu sakit yang lama. Ya, sakit yang lama itu seperti TBC. Nah, infeksi saluran kencing sendiri juga gejalanya kan biasanya demam yang lama. Tapi kalau misalnya kita berikan zat besi saat anak sakit TBC, benar. Jadi itu seolah-olah menjadi makanannya bakteri. Sedangkan kalau ISK belum tentu kalau ISK, hanya karena gejalanya mirip. Jadi untuk amannya kita stop dulu zat besinya. Lalu apa yang harus dilakukan dikarenakan anak HB-nya rendah? Ditunggu dulu aja. Bisa jadi juga anemianya makin berat gara-gara lagi sakit. Nanti begitu sakitnya sembuh, anemianya bisa teratasi sendiri. Atau kalau dia ada anemia karena zat besi, nanti setelah sembuh bisa langsung diberikan lagi zat besinya. Kemudian zat besi yang dilarang itu kan yang hanya suplementasi dari zat besi, vitamin ya, drop ya, vitamin suplementasi zat besi. Tapi kalau zat besi yang dari makanan nggak dilarang, jadi tetap bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Daging sapi gitu misalnya ya. Oke dok ya, Ibu Mira Aisyah. Berarti udah 10 ya dok? Kronis ya dok ya. Untuk penyakit kronis, suplemen zat besi dihentikan dulu sampai sembuh baru bisa diberikan. Iya. Lalu untuk makanan yang mengandung zat besi masih boleh diberikan gitu ya dok? Iya. Sudah 10 ya dok? Sudah 10 dokter. Tapi saya jawab yang ini ya dok, karena ini juga sering salah nih ya. Ada dari Ibu Siska, tanya apa perbedaan obat demam yang isinya paracetamol dan ibuprofen. Tadi sudah ya, ibuprofen efek sampingnya lebih besar. Bolehkah pemakaiannya dicampur? Sebenarnya pemakaian dicampur atau selang-seling itu nggak dianjurkan. Ya, nggak dianjurkan. Jadi Ibu pilih saja salah satu. Kalau memang alergi paracetamol berarti ibuprofen. Kalau tidak ada masalah atau bukan karena anjuran dokternya suruh minum ibuprofen, sebaiknya paracetamol saja. Jadi nggak diselang-seling. Karena ternyata selang-seling paracetamol ibuprofen juga nggak bisa lebih cepat menurunkan demam kok dari penelitian. Jadi sama saja. Waktunya masih ada dok? Masih ada dokter, sekitar 10 menit lagi dok. 10 menit lagi. Ini masih mau lanjut tanya jawab ya berarti ya? Saya jawabin semua ya? Ya. Jawabin semua. Imunisasi DPT Ibu Prahestieka. Setelah imunisasi DPT dan polio tidak mengalami demam, apakah dapat diartikan tubuh tidak merespon? Belum tentu ya. DPT dan polio tidak harus demam. Ya. Pada kondisi tertentu respon imunnya lagi tidak terlalu merespon, bisa jadi tidak demam. Apalagi kalau vaksin DPT-nya dipilih yang DPAT yang memang sengaja dihilangkan unsur unsur selulernya, jadi malah memang kemungkinan besar tidak demam. Jadi bukan berarti tidak merespon. Sama juga dengan BCG yang di tangan, kalau tidak jadi menonjol gitu bukan berarti jadinya tidak bagus, tapi tetap bagus, cuma mungkin benjolnya di dalam, ya mungkin nyuntiknya agak kedalaman, jadi dia benjolnya di dalam, nggak sampai keluar. Ini Ibu Siska Amelia lagi ya, tadi Ibu Siska juga ya. Kalau anak di bawah 2 tahun tidak boleh pakai masker, protokol kesehatan ke rumah sakitnya gimana? Iya, anak 2 tahun tuh nggak boleh pakai masker. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol, itu maskernya menghambat nafasnya dia nggak, nanti takutnya malah berbahaya buat dia. Yang aman ya, kalau ibu punya stroller atau gendongan, ibu tutupin. Jadi taruh di stroller, atau digendong, terus ditutupin pakai kain ya, pakai kain gitu. Nah, itu lebih amannya. Lebih amannya lagi, ibu janjian dulu. Datangnya mau jam berapa? Pilih di jamnya yang nggak terlalu ramai. Misalnya hari Sabtu. Hari Sabtu tuh ramai sekali. Rumah sakit itu sudah kayak, penuh banget lah pokoknya ya. Jadi pilih yang harinya sepi, jamnya sepi. Ya. Kalau bawa kendaraan sendiri, tunggu saja di bawah. Nanti satu orang yang nunggu di atas, minta dipanggilin kalau misalnya sudah waktunya masuk. Begitu lebih aman. Ya, kalau pemakaian face shield bagaimana dok? Face shield juga sama. Gini, pernah nggak lihat anak pakai face shield ya, anak bayi gitu ya,
pakai face shield, di depan mata kita sendiri aja tuh face shieldnya bisa ketekan ke hidung loh dok. Oh, iya dok ya. Jadi harus benar-benar diliatin di depan mukanya, dan itu kan nggak mungkin ya. Iya. Itu kan nggak mungkin. Jadi malah berbahaya. Kecuali mungkin kalau 2 tahun kurang-kurang dikit mau diajarin pakai face shield mungkin boleh. Kalau anaknya memang sudah bisa. Oke dok ya. Baik. Kemudian Ya, dok. dari Ibu Deni Atika, pemberian paracetamol saat imunisasi sedangkan anak belum demam. Jadi kalau paracetamol itu sejauh ini belum bisa untuk mencegah demam. Ya, jaga demam. Baik pada saat imunisasi, bahkan kalau anak kejang demam. Jadi kalau belum demam, udah dikasih paracetamol, itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Kalau anak riwayat kejang demam, dokter, kita mulai dari suhu berapa sudah diberikan paracetamol, dok? Supaya aman. Sejak demam, dok, 37,5 ke atas. 37,5 sudah mulai diberikan ya, dokter ya? Iya. Kemudian dipantau 4 jam sekali begitu, dok? Iya, 4 jam sekali. Dan jangan lupa kalau anak kejang demam, mungkin ibu-ibunya udah pada familiar kan? Anak kejang demam udah dikasih tahu dulu sebelumnya saat demam dia harus minum obat demam dan obat anti kejang. Ya. Apalagi ya, skin. Ada dari Ibu Agustin nih, dok, apakah flu dan batuk pilek yang tidak disertai demam itu berbahaya? Dan kenapa flu itu cepat sekali menularnya ya, dok, dari satu anak ke anak yang lain? Ini tentang batuk pilek nih, dok. Bahaya Batuk pilek ya. Iya. Kalau batuk pilek tidak disertai demam berbahaya ya tidak juga ya. Kalau batuk pilek pada umumnya kan tidak berbahaya. Kemudian influenza yang berat ya. Biasanya yang berbahaya kalau mulai ada demam, karena saat itu berarti pirogen-pirogen yang masuknya berarti kan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kenapa flu cepat sekali menularnya? Karena dia virus ya Bu. Karena virus menularnya cepat sekali, dia lewat udara. Ya, anak-anak sering jadi sumber penularan. Kenapa? Pertama, respon imunnya belum terlalu bagus. Yang kedua, mereka sangat dekat sekali antara anak satu dengan anak lainnya. Kadang bersin bisa di depan mukanya ya. Di depan mukanya, pegang sana, pegang sini. Jadi memang cepat sekali penularannya. Sebaiknya diberi obat apa? Ya tadi, kalau anaknya nyaman-nyaman saja dengan demamnya, ibu cukup pantau demamnya. Kalau batuk pileknya tidak mengganggu sekali, nggak perlu diberi obat apa-apa. Berikan cairan aja yang banyak ya. Istirahat, cairan, makan makanan bergizi, itu biasanya akan sembuh sendiri. Tadi dok ada pertanyaan dari siapa nih? Resi Bunda Alia. Kenapa anak saya yang kedua itu panasnya naik turun terus? Nah itu sebaiknya sih dicari tahu ya dok ya, penyebab panas naik turun terus ini. Iya. Umurnya berapa dok anaknya? Ini tidak disebutkan nih dok nih. Tidak disebutkan ya? Kalau di bawah 3 bulan harus langsung segera dibawa ya tadi ya. Jadi anak 3 bulan demam itu kita udah harus waspada, jadi langsung bawa. Kalau udah lama sekali ya harus dicari tahu kenapa. Tapi mungkin sekarang ibu bisa pastikan dulu demamnya di suhu berapa ya. Berapa saja, polanya gimana, pagi, siang, sore, malamnya gimana. Nanti bawa anaknya periksa ke dokter, sampaikan info tadi itu. Usianya 2 tahun 8 bulan katanya dok, panasnya naik turun terus. Dan ada gejala nafsu makan, kurang nafsu makan. Berapa lama dok demamnya? Gak dibilang hanya naik turun terus, tapi gak dibilang berapa lama. Usianya ya, pokoknya demam hari ketiga periksa, demamnya masih berlanjut sampai hari ketujuh periksa lagi ya. Ya.
satu pertanyaan lagi, baik. Bentar. Apa? Satu lagi ya, Dok. Ya, Dokter Dita, apakah anak dengan usia di bawah 1 tahun juga bisa terkena tipes? Karena mungkin orang tuanya mengira hanya demam biasa. Lalu apakah penyebabnya? Bisa nggak, Dok, anak di bawah 1 tahun terkena tipes? tipes maksudnya tifoid ya, tipes ya, tifoid. Tifoid, dokter, ya. Ya, jadi kan tifoid itu penyebabnya kan bakteri salmonella. Bakteri salmonella ini biasanya hidup di makanan yang kurang higienis, terutama biasanya makanan yang bentuknya cair. Nah, kalau anak di bawah 1 tahun, kalau dia sudah sering dibelikan makanan dari luar, bisa kena tifoid. Tapi kalau anaknya masih full makanan dari rumah, belum pernah makan makanan dari luar, kecil sekali kemungkinan dia kena tifoid. Ya, terus mengiranya demam biasa, iya, tapi demam tifoid itu dia lama ya demamnya ya. Jadi kalau tanpa antibiotik dia bisa berlangsung lebih dari 7 hari demamnya. Bisa nggak, Dok, misalnya dari pengasuhnya yang pernah riwayat kena tipes, kemudian kurang bersih, lalu menyuapi anaknya, itu bisa nggak, Dok, menularkan? Bisa. Nah, penularannya lewat fekal ya, lewat kotoran, fekal oral ya, dari kotorannya ke tangan, masuk mulut gitu. Jadi pastikan siapapun yang mau memberikan makan pada anak, pastikan kebersihan tangannya, begitu ya, Dok ya? Ya. Baik, sepertinya waktu kita sudah berakhir. Pertanyaannya banyak sekali, alhamdulillah semuanya antusias bertanya kepada Dokter Dita. Namun karena dibatasi oleh waktu, sehingga acara kita sudah berakhir. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya yang telah dijelaskan oleh Dokter Dita, bahwa demam itu bukanlah penyakit, melainkan respon tubuh, reaksi fisiologis, bahkan untuk meningkatkan imunitas. Kemudian waspada jika demamnya itu berlangsung lebih dari 3 hari, jika suhunya melebihi 40 derajat Celcius, jika anak ada riwayat kejang demam, jika ada riwayat penyakit kronis, dan ada tanda-tanda lainnya, begitu, Dok ya. Kemudian penanganan pertama di rumah, berikan obat penurun panas, disesuaikan dengan berat badan anak dan bukan usia, dan dipantau suhunya tiap 4-6 jam sekali. Jika demamnya lebih dari 3 hari, sebaiknya periksakan ke dokter, begitu ya, Dok. Untuk nama-nama pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia. Kemudian jadwal praktek Dokter Dita sendiri ada di Rumah Sakit Bunda Aliyah setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 ya, Dokter? Ya. Ya. Jika ada yang mau berkonsultasi ke rumah sakit bertemu Dokter Dita, silahkan membuat perjanjian dengan admission. Kemudian rumah sakit kita, alhamdulillah, rumah sakit non rujukan COVID, sehingga insya Allah aman. Tapi tetap kita berjaga-jaga melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Gitu. Terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Dr. Dita Lasendra, spesialis anak. Terima kasih juga kepada para bunda-bunda peserta webinar kesehatan yang sudah sangat antusias mengikuti acara dari awal sampai akhir. Juga terima kasih kepada sponsor acara kita, PT Taiso, yaitu produknya Tempra Sirup. Kita berharap semoga acara ini rutin diadakan oleh Rumah Sakit Bunda Aliyah dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bapak Nofri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter Ratna. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dita Lasendra dan Dokter Ratnadian. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Jadi semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa
bermanfaat buat bunda-bunda yang hadir. Tadi saya lihat juga ada bapak-bapak yang hadir. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa membawa manfaat untuk kita praktekkan nanti di rumah. Sebelum kami akhiri, kita punya sesi foto bersama. Mohon untuk kameranya bisa diaktifkan biar kita bisa sama-sama terlihat di kamera untuk kita foto bersama. Boleh bunda-bunda yang belum diaktifkan kameranya bisa diaktifkan dulu sambil kita berfoto bersama, nanti akan di screenshot. Sebentar, oke. Oke, di foto bersama, nanti di screenshot sebentar. Yang belum diaktifkan kameranya, mohon diaktifkan kameranya biar kita foto bersama sambil melambaikan tangannya. Oke, udah siap? Oke, diaktifkan kameranya. Yuk, 1, 2, 3. Terus sebentar, halaman berikutnya. Sebentar belum, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Lagi 1, 2. Oke, yang belum dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya dulu sambil kita foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya lagi. Oke, ya baik. Terima kasih bunda-bunda, ayah bunda yang sudah hadir. Terima kasih kami dari RSIA Bunda Alia Depok mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini. Ikuti terus di sosial media kami info-info terkini mengenai webinar kesehatan ataupun info-info kesehatan lainnya. Akhir kata, kami dari RSIA Bunda Alia mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.